Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat GMPI dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Bang Ri. Kali ini berhadir bersama kita Al-Ustadz Dr. Abdurrahman MPD selaku Direktur SDIT Plus Usman bin Ali, ya Ustadz? Benar Ustadz ya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kalau bicara tentang sekolah ada satu pantun nih Ustadz. Oh iya. Kelapa muda dibelah-belah, ditaruh anak di atas papan. Cakep. Kalau cerita tentang sekolah, cerita tentang masa depan. Iya. Cakep. Karena sekolah itu tidak sih menentukan masa depan 100%, tapi kan banyak orang yang karena sekolahnya bagus dia menghasilkan generasi yang bagus gitu ya Ustadz ya. Jadi Ustadz selaku direktur nih Ustadz SDIT Plus, apa perbedaan ataupun keunggulan sekolah SDIT Plus Usman bin Ali ini dari sekolah lain gitu Ustadz? Oke, terima kasih Bang Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sahabat GMPI dimanapun berada dan pendengar, tadi dibuka dengan pantun, saya cobalah dengan pantun juga. Berpantun. Masya Allah. Jadi kalau adalah dua belah papan, janganlah dibuat jadi titi. Kalau sudah cerita masa depan, yuk cerita Usman bin Ali. Aduh, sedap Ustaz ya. Jadi alhamdulillah saya dipercayakan oleh Yayasan Pendidikan Usman bin Ali Medan sebagai Direktur SDIT Plus Usman bin Ali Medan. Ini adalah sebuah sekolah tingkat SD di Kota Medan, di mana integrasi antara SDIT dengan Plus. Jadi kalau kita kenal di Medan itu hanya ada SDIT atau SD Plus. Nah, ini kita gabungkan SDIT Plus. Iya. Berarti tingkatnya itu Ustadz, kalau SDIT tadi di atas SDIT lagi. Benar. Ya, Ustadz, SD Plus di atas lagi gitu Ustadz ya. Nah. Jadi tadi nih Ustadz, karena Ustadz udah berpantun kayaknya naik jabatan nih Ustadz. Jadi pemilik sekolah sebentar lagi. Jadi keunggulannya Ustadz apa itu Ustadz? Apakah ada program yang beda dari sekolah-sekolah lain atau bagaimana Ustadz? Jadi begini, SDIT Plus Usman bin Ali Medan ini yang terletak di Jalan TB Simatupang, Gang Masjid nomor 10. Jadi kalau kita dari Kampung Lalang ada Rumah Sakit Sundari. Jadi sekolah ini tepatnya di belakang Rumah Sakit Sundari. Nah, kalau di belakang Rumah Sakit Sundari, karena memang pendirinya, penggagasnya, pemiliknya adalah Bapak Usman Hasibuan bin Ali Hasibuan almarhum. Beliau itu adalah suami dari Ibu Sundari. Masya Allah. Jadi sekolah ini bagian dari amal jariah beliau. Mudah-mudahan kami berdoa semua dan kita berdoa mudah-mudahan apapun aktivitas pendidikan yang ada di SDIT Plus Usman bin Ali Medan ini, pahalanya terus mengalir ke Bapak opung kami Usman bin Ali Hasibuan. Jadi SDIT Plus Usman bin Ali ini adalah lembaga pendidikan tingkat SD yang memiliki visi terwujudnya generasi Rabbani yang unggul dalam Al-Quran, cerdas dalam pengetahuan dan teknologi, serta istiqomah dalam dakwah dan ibadah. Jadi ini visi besar kita. Mudah-mudahan anak-anak yang datang menuntut ilmu di SDIT Plus Usman bin Ali Medan mencapai visi besar ini. Iya Ustaz. Gitu. Jadi tadi kalau kita lihat visinya Ustaz, perpaduan antara religius dan juga teknologi. Penggabungan Ustadz ya, kolaborasi. Luar biasa Ustadz. Jadi bukan hanya diajarkan atau dibentuk anak itu religius, tapi tidak ketinggalan zaman juga Ustadz ya. Jangan ketinggalan zaman, tapi harus religius gitu Ustadz ya. Luar biasa. Jadi Ustadz, yang unggul dari sekolah-sekolah lain itu program apa Ustadz? Misalnya ada tahfiz atau apa? Nah gini, jadi untuk SDIT Plus ini, makanya kita buat SDIT Plus karena memang plusnya luar biasa. Jadi saya sebagai penggagas utama di sana, yang pertama kita memulai sekolah ini dengan sebuah kurikulum kita sebut dengan kurikulum akhlak mulia. Jadi akhlak mulia itu bukan hanya sebagai visi besar sekolah, bukan hanya sebagai misi sekolah, tapi juga kita aplikasikan dalam bentuk kurikulum. Jadi kurikulumnya di situ, materi pembelajarannya ada, apa saja yang mereka pelajari sampai nanti di kelas 6. Jadi misalkan sekarang ini kita belajar bagaimana anak-anak itu masuk ke kelas dengan kaki kanan, misalkan dahuluan masuk ke musola kaki kanan, keluar musola kaki kiri, meletakkan selop sepatu rapi, kemudian tidak lari-lari, jumpa sama kita assalamualaikum abi, assalamualaikum umma, begitu. Jumpa sama siapapun kita ajarkan salam sampai nanti akhlak mulia ini tertanam sama mereka. Nanti di kelas 4, kelas 5 di mana kalau anak SD ini kan sudah mulai apa ini? Sudah mulai yang perempuan mungkin sudah halangan nanti. Nah, kita akan ajarkan kepada mereka bagaimana akhlak
bergaul di dunia nyata dengan kawan-kawan mereka, dan juga kita punya kurikulum akhlak mulia. Di dalamnya mengajarkan bagaimana bergaul dalam sosial media, bagaimana adab mereka berkomentar, bagaimana beradab mereka men-share video, foto dan yang lainnya. Jadi akhlak mulia yang pertama. Jadi tujuan kita mendirikan pendidikan ini adalah memang krisis akhlak mulia yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, dan ini menjadi bagian utama dalam pendidikan Islam. Kalau kata ulama kita kan kullu syai'in idza kathura rakhusa ilal adab. Setiap sesuatu itu menjadi murah harganya kalau sudah banyak, kecuali adab. Makanya SDIT Plus Utsman bin Ali Medan ini yang pertama program unggulannya adalah akhlak mulia, kurikulum akhlak mulia. Yang kedua, tidak kalah juga program utamanya adalah tahfiz Al-Quran 2 juz mungkin beserta terjemahannya. Nah, di sini anak-anak, kebetulan saya penggagas tahfiz, saya S2 saya tentang tahfiz, S3 juga tentang tahfiz Al-Quran. Jadi saya mengevaluasi bahwa generasi saat ini nggak cukup dengan menghafal Al-Quran saja, tapi harus juga dengan menghafal terjemahannya. Di balik itu juga mereka harus mungkin hafalannya. Jadi kita bisa bilang mereka itu hafiz, bukan mantan hafiz. Mereka hafal, bukan sekedar pernah menghafal. Nah, jadi 2 juz mungkin ini kita ajarkan ke anak-anak. Alhamdulillah sekarang sudah bertahap, mulai dari Al-Fatihah beserta terjemahannya, An-Nas beserta terjemahannya. Jadi unik, memang ini sangat unik sekali, satu-satunya sekolah di Kota Medan dan di Indonesia khususnya yang punya program 2 juz, cuman memang 2 juz tapi beserta terjemahannya. Dan ini dihafalkan oleh anak-anak. Itu yang kedua. Yang ketiga, program unggulannya itu ada tahsin Al-Quran bersanad. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa membaca Al-Quran, di mana bacaan Al-Quran itu sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW. Karena kan memang yang mengajarkan utama Al-Quran itu kan Rasulullah. Nah, itu juga kita tanamkan ke anak-anak, kita ajarkan. Yang keempat, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, itu tadi, jadi anak-anak akhiratnya kita berikan, tapi dunianya juga kita siapkan. Alat untuk dunianya juga kita siapkan. Apa itu? Ya, bahasa. Jadi mereka harus bisa bahasa Inggris, juga bisa bahasa Arab. Jangan hanya bahasa Inggris saja, tapi bahasa Arab tertinggal. Justru bahasa Arab harus kita tonjolkan juga, tapi nggak boleh kita tinggalkan bahasa Inggris. Nah, dua-dua kita capai ini, kemampuan bahasa. Yang kelima, jadi ini terkait dengan teknologi. Jadi SDIT Plus Utsman bin Ali Medani satu-satunya punya aplikasi namanya Ubabismat. Ubabismat ini, jadi anak-anak itu kalau mau bayar sekolah nggak perlu kemana-mana, main Ubabismat. Kalau mau belajar di rumah, main Ubabismat. Kalau mau mesen ke kantin, pakai Ubabismat. Jadi kita ajarkan ke anak-anak teknologi. Nah, dibalik juga di kelas 1, mulai kelas 1 kita sudah mulai ngajarkan ke anak-anak TIK. Jadi kelas 1 anak-anak sudah belajar TIK. Iya, biasanya kalau di sekolah umum itu kan kelas 5, kelas 6 Ustaz ya. Kita dari kelas 1. Jadi teknologi itu nggak boleh tinggal. Iya, Ustaz. Jadi persiapkan masa depan anak-anak dengan teknologi ini kan begitu. Jadi SDIT Plus Utsman bin Ali ini menyiapkan itu. Kemudian ada 2 keunikan yang kita punya. Yang pertama, anak-anak nggak bawa buku ke rumah. Jadi buku mereka tinggal di sekolah. Nah, jadi kayak mana belajar di rumah ini, Ustaz? Nah, belajar di rumah kita siapkan dengan Ubabismat. Iya, aplikasi. Jadi kita nggak lagi, anak-anak tuh kasihan kali bawa buku ke sekolah, berat, Ustaz, bawa balik lagi. Nah, itu enggak. Jadi mereka cuma datang kayak main-main ke sekolah. Nah, di sekolah sudah ada bukunya, balik ke rumah bisa belajar, bisa dengan apa? Aplikasi Ubabismat. Kemudian nggak ada PR. Jadi mutu kita itu belajar ikhlas, belajar cerdas, belajar tuntas. Nah, ketiga ini nggak boleh tinggal. Jadi yang kriteria belajar tuntas, ya semua mata pelajaran yang di SDIT Plus Utsman bin Ali Medan lagi, itu nggak perlu PR lagi. Tuntas di sekolah, jangan ada PR lagi begitu. Nah, yang unik lagi, anak-anak itu datang wangi, pulang wangi. Masya Allah. Datang wangi, pulang wangi. Pokoknya gimana dia datang, begitu dia pulang. Masya Allah. Itu sekilas. Baik Ustaz, terpaksa kita harus pindah ke studio tadi. Tadi di outdoor kita, itu memang cukup enak view-nya Ustaz. Benar. Hujan Ustaz kan, berkah dari Tuhan kan. Balik ke studio Ustaz.
Baik Ustaz, tadi Ustaz jelaskan ada 6 keunggulan Ustaz ya. Kemudian Ustaz jelaskan tadi kurikulum akhlak mulia. Benar. Apakah ada perbedaan ataupun selain kurikulum akhlak mulia ini Ustaz, kurikulum yang diberikan pemerintah saat ini K13 ya Ustaz? Kurikulum K13. Apakah itu penggabungan antara dua kurikulum ini atau tidak dipakai kurikulum K13 itu Ustaz? Oke, baik. Jadi terkait dengan sistem pendidikan kita, itu ada 2 kurikulum, satu kurikulum nasional, satu kurikulum lokal. Nah, untuk kurikulum nasionalnya kita tetap pakai K13, di mana tetap K13, tematik 1, tematik 2, tematik 3 dengan mata pelajarannya juga. Yang dimana tahun ini kita mulai dengan kurikulum Merdeka Belajar, gagasan dari Mas Nadiem Karim. Kemudian kurikulum lokalnya, muatan lokalnya itu ada beberapa tadi terkait dengan keubaan. Apa itu? Jadi akhlak mulia. Yang pertama kita tanamkan di akhlak mulia tadi bahwa memang akhlak mulia itu bukan hanya sekadar cuat-cuat begitu aja, tapi akhlak mulia itu memang benar-benar menjadi tujuan dan itu kita turunkan ke dalam sebuah kurikulum. Jadi terfokus dia. Iya, benar. Jadi mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 mereka tetap mempelajari tentang akhlak mulia. Iya. Ustaz. Memang kita mengingat saat ini Ustaz, mohon maafnya krisis akhlak. Benar. Jadi teringat kita dengan firman Allah, tidak kuutus engkau ya Muhammad selainkan untuk memperbaiki akhlak gitu Ustaz ya. Masa itu dan saat ini sekolah juga harus benar-benar fokus ataupun harus memang teliti untuk akhlak ini Ustaz. Benar. Jadi memang pendidikan itu tujuannya sebenarnya selain membentuk insan beriman dan bertakwa dan juga berakhlak mulia. Itu dalam sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 dicantumkan dengan jelas bahwa akhlak mulia itu menjadi tujuan utama. Nah, makanya kita juga SDIT plus Utsman bin Ali Medan menjadikan ini sebagai visi utama, nggak boleh lengah begitu. Ini saya tertarik nih Ustaz, apalagi saya pernah membaca kutipan itu Ustaz, akhlak itu adab itu di bawah di atas ilmu. Betul, Ustaz, ya? Betul. Jadi kalaupun kita nanti sangat berilmu ataupun terlalu pintar tapi tak berakhlak, nggak ada harganya Ustaz ya. Betul. Jadi sekolah plus Utsman bin Ali ini, IT Utsman bin Ali ini luar biasa. Iya, alhamdulillah. Jadi memang cerita masa depan juga tadi bahwa memang masa depan anak itu nanti akan diukur dari akhlaknya, attitude-nya bahasanya kan begitu. Jadi misalkan kita di kampus juga ada orang yang pintar sekali menjawab pertanyaan tapi nggak pernah datang. Ada orang yang biasa-biasa aja tapi datang tiap hari. Nah pasti yang tinggi nilainya yang datang ini karena ini yang nggak berakhlak ini kan begitu. Dan akhlak mulia itu memang luar biasa, itu tujuan pendidikan utama dari Rasulullah SAW. Kita meneruskan itu. Alhamdulillah. Saya tertarik juga Ustaz tadi menceritakan sampai penyusunan sepatu, sampai sedetail itu diajarkan ataupun dilatih murid. Benar. Jadi ini sangat luar biasa Ustaz. Iya. Jadi memang salah satu kesemrawutan umat muslim kita tengok ketika mereka masuk masjid itu slop suka-suka hati dia meletakkannya. Nah itu kita arahkan, kita didik anak-anak kita asal masuk ke musola, asal masuk rumah, masuk kelas itu slop itu ditata. Slop itu ditata. Cuman natanya kalau masuk musola slop itu hadapkan ke luar. Jadi nanti keluar dari masjid langsung tinggal pakai dan itu dirapikan. Dan itu kita cuma mendidiknya cuma 1 bulan kurang. Habis itu anak-anak langsung sendirinya dengan sendiri otomatis. Sedetail itu Ustaz. Iya, luar biasa. Insyaallah. Jadi Ustaz, kita udah cerita keunggulan, pastinya ada prestasi yang udah siswa-siswi kita dan sekolah kita peroleh. Apa saja kira-kira prestasi yang sudah didapat Ustaz? Nah, terkait dengan prestasi SDIT plus Utsman bin Ali Medan ini baru berdiri di tahun ini. Masih kelas 1. Jadi kita masih 7 atau 8 bulan ini kan. Terkait dengan prestasi, anak-anak masih berprestasinya di luar, tapi di luar dalam bentuk misalkan mereka lomba ajan, lomba tahfiz di kampung, di desa-desa mereka. Tapi secara nasional belum karena memang kita baru berdiri. Tapi kita memang itu tahapannya. Misalkan di dunia tahfiz Al-Quran, cita-cita kita anak-anak ini harus bisa menjadi peserta MTQ, baik itu kecamatan maupun kota Medan. Iya, target kita itu, sehingga nanti kualitas hafalan mereka itu diuji oleh orang LPTQ langsung, bukan kita sendiri yang bilang bagus, tapi orang LPTQ langsung. Nggak bagus pun itu LPTQ yang bilang kan begitu. Nah itu yang kita songsong nantinya untuk anak-anak kita. Selaku direktur nih Ustaz, apakah ada kendala ataupun
hal-hal yang berat yang Ustadz alami dalam menata ini Ustadz? Karena pastinya selaku direktur untuk guru-guru ataupun staf pengajar, baik itu pegawainya atau apa, apakah ada kendala atau bagaimana Ustadz? Nah,